Saya Trianto, nomor mahasiswa 182101125, kelas C semester 6, akan mempresentasikan manajemen strategik PT Nissin Biskuit Indonesia. Profil dari perusahaan memproduksi beragam jenis biskuit, cookies, crackers, wafer, dan snack dengan merek Nissin, Monde, dan Konghuan. Perusahaan mengawali produksi komersil pada Januari 1977. Perusahaan bertekad menyajikan produk berkualitas melalui inovasi yang selalu berkelanjutan. Visi perusahaan bertekad menjadi produsen biskuit terbaik. Misi dari perusahaan memproduksi biskuit yang bergizi, higienis, dan berkualitas dengan cita rasa tinggi serta terjamin mutunya bagi pelanggan dengan cara terbaik yang dikembangkan oleh sumber daya manusia yang unggul melalui teknologi yang modern. SWOT dari perusahaan: 1. Strength kekuatan, 2. Weakness kelemahan, 3. Opportunities adalah peluang, kemudian 4. Threat adalah ancaman. Strength kekuatan: perusahaan meraih beberapa penghargaan, kemudian inovasi kemasan, kualitas produk yang baik, memiliki brand image yang terkenal, pelayanan terhadap pelanggan dan konsumen, memiliki SDM yang besar, penggunaan teknologi yang canggih, serta mutu ISO 2200-2005, distribusi produk, dan produk diminati semua kalangan masyarakat. Weaknesses atau kelemahan: yang pertama, adanya kompetisi yang kuat, kemudian tidak adanya diverifikasi produk selain makanan dari PT Nissin Biskuit Indonesia ini. Kemudian selanjutnya adalah opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, pendistribusian produk yang mudah karena luasnya jaringan, kemudian respon terhadap promosi, kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatnya pendapatan penjualan, produk diminati kalangan masyarakat, kompetitor yang banyak malah akan menjadi peluang kerjasama. Kemudian yang terakhir, Nissin sebagai pemimpin dalam industri makanan di Indonesia. Kemudian threat adalah ancaman. Yang pertama, adanya persaingan kuat dari produk biskuit lainnya, adanya produk biskuit substitusi dari produk biskuit lain, kemudian perubahan selera konsumen, isu kesehatan yang salah persepsi, dan pendistribusian produk yang terlalu lama. Strategi dari perusahaan: yang pertama, strategi korporasi, yang kedua, grand strategi, yang ketiga, strategi bisnis unit, yang keempat, strategi fungsional. Yang pertama, strategi korporasi, yaitu dilihat dari komitmen mutu, yaitu perusahaan memproduksi produk yang berkualitas dan bergizi sehingga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Kemudian proses produksinya menggunakan bahan baku pilihan dan dengan teknologi canggih dalam proses produksi. Grand strategi yaitu ditujukan pada tujuan perusahaan. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian yang kedua pelanggan, yang ketiga investasi, kemudian keempat keunggulan, dan yang terakhir 5 adalah warga negara yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia, bahwa perusahaan memiliki mesin-mesin yang membutuhkan karyawan yang berkualitas untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Kemudian dari struktur organisasi, yang pertama adalah general manager. General manager adalah pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab umum. Tugasnya adalah mengelola kegiatan yang ada di perusahaan dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, kemudian pengarahan dan pengawasan. Yang kedua adalah manajer. Manajer tugasnya hampir sama dengan manajer general manager,
yaitu melakukan fungsi-fungsi manajemen, tetapi di sini menentukan kebijakan adalah dengan persetujuan dari general manager. Kemudian yang ketiga adalah manajer produksi. Tugas dari manajer produksi adalah yang berkaitan dengan proses dan hasil produk. Kemudian manajer teknik, yaitu tugasnya mengawasi penggunaan mesin-mesin dalam proses produksi agar mesin tersebut dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk proses produksi. Manajer personalia, tentunya manajer ini berkaitan dengan karyawan, yaitu antara lain koordinasi atau koordinir, kemudian pengawasan, pengarahan, memimpin tenaga kerja, kemudian mengadakan pelatihan untuk karyawan, dan melaksanakan program pengupahan dan kesejahteraan untuk karyawan. Kemudian juga merencanakan untuk promosi, yang hal ini tentunya akan bermanfaat bagi perusahaan, dan kemudian melakukan pengadaan atau perekrutan karyawan. Manajer pembelian, yaitu bertugas untuk menentukan kualitas bahan baku yang digunakan untuk perusahaan memproduksi produk biskuit. Merencanakan kebutuhan bahan yang akan digunakan pada masa yang akan datang, kemudian melaksanakan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah manajer pemasaran, di mana tugas manajer pemasaran adalah mempelajari potensi dan situasi daerah pemasaran, kemudian mengadakan hubungan dengan pembeli atau calon pembeli. Terus di sini juga menentukan target penjualan dan merealisasikannya. Kemudian melakukan kegiatan pelaporan kepada general manager. Kemudian supervisor, yaitu bertugas mengawasi jalannya proses produksi yang dilakukan oleh karyawan pabrik. Kemudian untuk sales, yaitu menawarkan produk kepada pembeli, kemudian bertugas meminta barang dari gudang, membuat laporan stok dan laporan penjualan, mengirimkan barang yang sudah dipesan, dan mengambil barang yang cacat untuk diretur kembali. Pada quality control terdapat satu proses dan produksi, yaitu pengendalian mutu dilakukan sepanjang proses dari bahan baku menjadi produk jadi, sesuai dengan parameter dan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil produk adalah hasil yang berkualitas, yang telah terstandar dan konsisten. Yang kedua adalah bahan baku. Pengendalian mutu bahan baku meliputi pengujian sampel bahan dan pemeriksaan dokumen-dokumen mengenai bahan tersebut. Sampel bahan dilakukan pengujian sesuai dengan parameter dan mutu dari masing-masing bahan tersebut. Kemudian dicek untuk diketahui kesesuaiannya terhadap standar. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi peralatan dan lingkungan kerja, bahwa prosedur sanitasi yang terjadwal juga diterapkan untuk menjaga agar peralatan dalam keadaan bersih dan lingkungan kerja juga bersih, sehingga kontaminasi dari peralatan dan lingkungan kerja terhadap produk dapat dihindari. Kemudian yang keempat adalah higienitas personal. Tenaga kerja diwajibkan menggunakan pakaian atau perlengkapan kerja dan alat pelindung diri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti topi, masker, kemudian baju yang telah sesuai standar. Kemudian di sini
Prosedur dan standar sanitasi juga diterapkan untuk mencegah kontaminasi dari personel. Kemudian C, strategi bisnis unit. Di sana ada yang pertama adalah divisi bahan baku. Divisi bahan baku ini bertugas untuk membuat produk, yaitu produk biskuit dan lainnya. Divisi ini bekerja sama dengan pabrik-pabrik, yaitu seperti pabrik terigu, pabrik coklat, pabrik keju, pabrik gula, dan bahkan bekerja sama dengan distributor telur. Nah, bahan-bahan ini sangat penting dalam pembuatan produk. Yang kedua adalah divisi pengepakan atau pengemasan. Divisi ini bertugas untuk mengemas produk yang sudah dibuat oleh divisi dari bahan baku. Divisi ini juga bekerja sama dengan pabrik kaleng, pabrik kertas, pabrik plastik, yang pabrik-pabrik tersebut berinovasi dan berkreasi tentunya. Hal ini sangat berperan dalam pengemasan agar produk yang dikemas menjadi lebih menarik dan dapat menarik konsumen. Kemudian yang ketiga adalah distributor. Distributor sangat berperan penting karena mengantarkan produk kita ke agen, grosir, supermarket agar dapat dinikmati oleh konsumen. Strategi fungsional. Di sini terdapat satu, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi segmentasi produk, bahwa PT Nissin Biskuit Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang memproduksi berbagai macam produk biskuit. Kemudian perusahaan akan berhasil memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak apabila dinilai memiliki citra yang baik dalam benak konsumen. Citra yang baik ini tentunya akan menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan manfaat. Kemudian strategi pemasaran juga terdapat targeting. Identifikasi target pasar merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran. Konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk. Target dari PT Nissin Biskuit ini adalah konsumen yang menyukai makanan ringan dan cemilan. Kemudian dari strategi pemasaran ada positioning. Nah, positioning ini bahwa perusahaan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melihat kegiatan produksi di PT Nissin Biskuit Indonesia ini. Masyarakat bisa berkunjung sehingga hal ini dapat menambah kepercayaan masyarakat dengan produk dari PT Nissin Biskuit Indonesia. Kemudian dari strategi fungsional yang kedua adalah strategi distribusi. Distribusi ini tentunya sangat penting ya. Distribusi penjualan yang dilakukan PT Nissin adalah dengan mengembangkan saluran distribusi yang luas dan terus-menerus. Hal ini mengutamakan availability dan kualitas produk sehingga berbuah pada kesetiaan pada pelanggan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.